Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sylvia. Kali ini kita akan membahas latihan soal profesional bahasa Indonesia part 3. Yuk simak. Pada latihan soal part 3 yang pertama dimulai dari nomor 11, yaitu cermati ilustrasi berikut. Pada usia ini bahasa anak telah menyerupai bahasa orang dewasa. Sebagian besar aturan gramatika dan pola bahasa yang telah dikuasainya serta panjang tuturannya semakin bervariasi. Anak telah mampu menggunakan bahasa dalam berbagai cara untuk berbagai keperluan, termasuk bercanda atau menghibur. Usia anak yang memiliki kemampuan berbahasa sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah berumur A 0-1 tahun, B 3-4 tahun, C 5-6 tahun, D 10-15 tahun. Mari kita bahas bersama. Penjelasannya yaitu proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal, itulah yang disebut dengan pemerolehan bahasa anak. Jadi pemerolehan bahasa pertama terjadi bila anak sejak awal kehidupannya tanpa bahasa kini telah memperoleh satu bahasa. Pada masa pemerolehan bahasa tersebut, bahasa anak lebih mengarah pada fungsi komunikasi daripada bentuk atau struktur bahasanya. Anak akan mengucapkan kata berikutnya untuk keperluan komunikasinya dengan orang tua atau kerabat dekatnya. Anak-anak dalam proses pemerolehan bahasa pada umumnya menggunakan 4 strategi. Strategi pertama adalah meniru atau imitasi. Berbagai penelitian menemukan berbagai jenis peniruan atau imitasi, seperti imitasi spontan, perolehan segera, lambat, dan perluasan. Strategi kedua adalah strategi produktivitas, yaitu pada tahap ini sudah terlihat keefektifan dan keefisienan dalam pemerolehan bahasa melalui sarana komunikasi linguistik dan non-linguistik, seperti mimik, gerak, isyarat, atau suara. Strategi ketiga adalah strategi umpan balik, yaitu umpan balik antara strategi produksi ujaran atau ucapan dengan responsi akibat rangsangan atau fluktuasi keadaan lingkungan. Strategi keempat adalah apa yang disebut prinsip operasi. Pada strategi ini anak dikenalkan dengan pedoman dalam menggunakan beberapa prinsip operasi umum untuk memikirkan serta menggunakan bahasa seperti kata berajar menjadi belajar. Jawaban A salah karena berupa tahapan pertama meniru. Jawaban C salah karena berupa tahapan produktivitas. Jawaban D salah karena berupa tahapan ketiga umpan balik. Jadi yang benar adalah jawaban B karena berupa tahap keempat atau prinsip operasi, yaitu anak dikenalkan dengan pedoman dalam menggunakan beberapa prinsip operasi umum untuk memikirkan serta menggunakan bahasa seperti kata berajar menjadi belajar. Lalu soal yang nomor 2 bernomor soal 12, yaitu cermati ilustrasi berikut. Pada usia ini bahasa anak telah menyerupai bahasa orang dewasa. Sebagian besar aturan gramatika dan pola bahasa yang telah dikuasainya serta panjang tuturannya semakin bervariasi. Anak telah mampu menggunakan bahasa dalam berbagai cara untuk berbagai keperluan, termasuk bercanda atau menghibur. Usia anak yang memiliki kemampuan berbahasa sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah berumur A 0-1 tahun, B 3-4 tahun, C 5-6 tahun, D 10-15 tahun. Penjelasannya berikut. Tahap pralinguistik 0-12 bulan, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belumlah bermakna. Tahap satu kata 12-18 bulan, mulai belajar menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakili keseluruhan idenya, yang mewakili satu frasa atau kalimat. Contoh juju sambil memegang baju, mau memakai baju, atau ini baju saya. Gi sambil menunjuk keluar, mau pergi atau keluar. Bum bum sambil menunjuk motor, itu motor, atau saya mau naik motor. Unsur non-linguistik, gerak isyarat, ekspresi, dan benda yang ditunjuk si anak sangat mempengaruhi makna. Tahap 2 kata 18-24 bulan, anak mulai mengombinasikan dua kata dalam ucapan pendek. Contoh, ma, pergi, maksudnya mama, saya mau pergi. Mengenal berbagai makna kata, tetapi belum dapat menggunakan bentuk bahasa yang menunjukkan jumlah, jenis kelamin, dan waktu terjadinya peristiwa. Belum dapat menggunakan pronomina saya, aku, kamu, dia, atau mereka. Tahap banyak kata 3-5 tahun, mulai kaya kosakata, mampu membuat kalimat pertanyaan, pernyataan negatif, kalimat majemuk, bentuk kalimat, dan teratur. Pada umur 5-6 tahun menyerupai bahasa orang dewasa.
karena gramatika teratur telah dikuasainya. Pola bahasa panjang tuturannya semakin bervariasi, serta mampu menggunakan bahasa dalam berbagai cara untuk berbagai keperluan, termasuk bercanda atau menghibur. Dalam Tarigan dan Kawan-kawan 1988. Jadi jawaban A salah, tahap pralinguistik 0-12 bulan. Jawaban B salah, termasuk tahap banyak kata 3-5 tahun. Jawaban D salah karena sudah tahap perkembangan. Jadi yang benar adalah jawaban C, menyerupai bahasa orang dewasa, yaitu 5-6 tahun. Lalu ada soal yang ketiga bernomor soal 13, yaitu pemerolehan bahasa pada tataran fonologi dapat dilihat pada pernyataan. A. Anak SD di Indonesia diduga mengalami kesulitan mengucapkan R, Z, KH, SH, X, dan klaster, misalnya STR dan PR, pada kata struktur dan pragmatik. B. Seorang anak SD ditugasi menulis kalimat dengan menggunakan kata yang memiliki klaster PR, KR, R, dan SY, KH, tetapi dia tidak mampu. C. Banyak anak SD yang tidak mengenal huruf vokal, konsonan, konsonan rangkap, dan klaster atau gugus, walau sudah berumur 7 atau 8 tahun. D. Anak SD kelas 2 ditugasi guru dalam kelompoknya mengelompokkan huruf vokal, konsonan, konsonan rangkap, dan klaster atau gugus. Jadi jawabannya itu penjelasan. Sebelum masuk SD, anak telah menguasai sejumlah fonem atau bunyi bahasa. Tetapi masih ada beberapa fonem yang masih sulit diucapkan dengan tepat. Menurut Wolfok 1990, kira-kira sekitar 10% anak umur 8 tahun masih mempunyai masalah dengan bunyi S, Z, V. Hasil penelitian Budi Asih dan Zuhdi 1997 menunjukkan bahwa anak kelas 2 dan 3 melakukan kesalahan pengucapan F, SY, dan KS diucapkan P, S, K. Terkait dengan itu, Tom Pinks 1995 juga menyatakan bahwa ada sejumlah bunyi bahasa yang belum diperoleh anak sampai menginjak usia kelas awal SD, khususnya bunyi tengah dan akhir, misalnya V, ZH, SH, CH. Bahkan pada umur 7 atau 8 tahun anak masih membuat bunyi pengganti pada bunyi konsonan klaster. Kaitannya dengan anak SD di Indonesia diduga pun mengalami kesulitan dalam pengucapan R, Z, V, F, KH, SH, SY, X, dan bunyi klaster, misalnya STR dan PR pada kata struktur dan pragmatik. Di samping itu, anak SD bahkan orang dewasa kadangkala ada yang kesulitan mengucapkan bunyi klaster pada kata kompleks administrasi. Diucapkan dengan kompleks dan administrasi. Agar hal itu tidak terjadi, sejak di SD anak perlu dilatih mengucapkan kata-kata tersebut. Jawaban B salah karena berhubungan dengan menulis. C dan D salah karena berhubungan dengan pengenalan huruf. Jawaban A benar karena berhubungan tatanan fonologi, yaitu pengucapan bunyi-bunyi bahasa. Lalu soal yang keempat bernomor soal 14, yaitu cermati ilustrasi berikut. Anak SD mengetahui bahwa satu kata dapat berubah makna karena proses afiksasinya. Prefiks, sufiks, dan simulfiks berubah-ubah. Misalnya kata satu dapat berubah menjadi bersatu, menyatu, penyatu, satuan, satukan, disatukan, persatuan, kesatuan, kebersatuan, mempersatukan, dan seterusnya. Pemerolehan bahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut termasuk subsistem: A. Pragmatik, B. Sintaksis, C. Semantik, D. Morfologi. Penjelasannya sebagai berikut, yaitu afiksasi bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek morfologi yang kompleks, yaitu pembentukan kata dengan proses afiksasi. Ini bisa terjadi pada satu kata yang dapat mengubah makna karena proses afiksasi tersebut. Prefiks, sufiks, simulfiks. Misalnya, kata satu dapat berubah menjadi bersatu, menyatu, kesatu, satuan, satukan, disatukan, persatuan, kesatuan, kebersatuan, mempersatukan, dan seterusnya. Zuhdi dan Budi Asih 1997 menyatakan bahwa anak-anak mempelajari morfem mula-mula bersifat hafalan. Hal ini kemudian diikuti dengan membuat simpulan secara kasar tentang bentuk dan makna morfem. Akhirnya anak membentuk kaidah. Proses yang rumit ini dimulai pada periode prasekolah dan terus berlangsung sampai pada masa remaja.
Berdasarkan kerumitan afiksasi tersebut, perkembangan morfologis atau kemampuan menggunakan morfem atau afiks anak SD dapat ditingkatkan. Jawaban A salah karena pragmatik, yaitu menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan tujuan. Jawaban B salah karena sintaksis, yaitu mempelajari seluk-beluk kalimat. Jawaban C salah karena semantik, yaitu berhubungan dengan makna atau arti kata, karena yang dipengaruhi oleh struktur gramatikal. Jawaban D benar karena morfologi, yaitu pembentukan kata dengan proses afiksasi yang menimbulkan perbedaan arti dan jenis kata. Lalu ada soal yang kelima bernomor soal 15. Cermati pernyataan pada tabel berikut. Di situ ada nomor 1 sampai 6. Nomor yang pertama, terus ada 2 tabel lagi, perbedaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Nomor 1, perbedaan pemerolehan bahasa. Pembelajar dapat menyebut aturan tata bahasa. Lalu pada pembelajaran bahasa, proses tidak diatur oleh strategi universal. Lalu yang kedua, perbedaan pemerolehan bahasa, pemerolehan secara bawah sadar dan alamiah. Kalau pada pembelajaran bahasa, pembelajaran sadar dan disengaja. Lalu yang ketiga, perbedaan pemerolehan bahasa, mendapat bimbingan dan arahan. Lalu pada pembelajaran bahasa setelah pemerolehan bahasa terjadi. Lalu yang keempat, perbedaan pemerolehan bahasa sebagai dasar dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Lalu pada pembelajaran bahasa bermotif tertentu seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, pada perbedaan pemerolehan bahasa, usia anak-anak harus ditentukan untuk belajar. Pada pembelajaran bahasa dapat dilakukan semua umur, kapanpun, tidak perlu bimbingan siapapun. Lalu yang keenam, perbedaan pemerolehan bahasa, dominan makna proses mengetahui. Lalu pada pembelajaran bahasa, dominan kepada proses memahami setelah mengetahui. Yang merupakan perbedaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa adalah nomor A, 1, 2, dan 6, B, 2, 4, dan 6, C, 3, 6, dan 5, D, 4, 6, dan 5. Mari kita bahas bersama. Penjelasannya yaitu perbedaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa sebagai berikut. 1. Perbedaan motivasi atau tujuan. Pemerolehan bahasa digunakan sebagai dasar dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, sedangkan pembelajaran didasari oleh motif tertentu, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. 2. Pemerolehan bahasa dilakukan secara tidak sadar, sedangkan pembelajaran bahasa dilakukan secara sadar oleh individu yang bersangkutan. 3. Modal dalam pemerolehan bahasa pertama adalah bahasa pertama yang digunakan di lingkungannya, sedangkan pembelajaran biasanya objek bahasanya adalah bahasa kedua. Misalnya, di suku Jawa, bahasa pertama adalah bahasa Jawa dan bahasa kedua adalah bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, perbedaan waktu ini mengacu pada tahap yang dilalui, yaitu pemerolehan bahasa pertama biasanya pada waktu usia anak-anak yang paling baik, pada masa periode masa kritis, dan pembelajaran bahasa dapat dilakukan kapanpun. Lalu yang kelima, pembelajaran bahasa adalah proses yang terjadi setelah pemerolehan bahasa terjadi. Jawaban A, C, dan D salah, karena pernyataan nomor 1, 3, dan 5 bukan merupakan perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Jawaban B benar karena pernyataan 2, 4, dan 6 merupakan pernyataan perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa, yaitu pemerolehan melalui bawah sadar dan alamiah sebagai dasar dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, dominan makna proses mengetahui, itu perbedaan pemerolehan bahasa, sedangkan pada pembelajaran bahasa, pembelajaran sadar dan disengaja bermotif tertentu seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya, serta dominan kepada proses memahami setelah mengetahui. Demikian pembahasan kita pada soal profesional bahasa Indonesia part ketiga. Nantikan part-part selanjutnya maupun pembahasan soal berikutnya atau selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.